Karakter jimat sekecil itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan di dunia kultivasi saat ini di selatan surgawi. Itu berarti rantai ini adalah harta karun kuno yang sangat langka. Dengan pemikiran itu, cahaya perak memancar dari tangannya dan potongan-potongan rantai perak ditarik kembali ke dalam kantung penyimpanannya. Dia berpikir bahwa jika nanti ada waktu luang, ia berencana untuk melihat apakah ia dapat menyatukan kembali rantai tersebut dan menguji kekuatannya. Setelah rantai perak itu hilang, dia menundukkan kepala untuk menatap tubuh iblis mayat yang menyeramkan. Ekspresinya berubah muram dan dia menjentikan jarinya, menusuk beberapa bagian tubuh iblis mayat itu dengan benang biru. Hanli kemudian mulai memeriksanya dan setelah itu menunjukkan ekspresi puas. Karena selain kehilangan satu lengan, iblis mayat sangat ideal untuk mayat yang telah dimurnikan. Tidak hanya tubuhnya yang sangat tangguh, hingga harta sihir biasa tidak dapat melukainya sedikit pun, tetapi hanya sedikit api mayat dan racun yang dihasilkannya dapat langsung membunuh seorang kultivator. Namun, ketika ia melihat lengan iblis mayat yang hancur, sebuah pikiran muncul di benak Hanli. Ia kemudian menepuk kantung binatang spiritual di pinggangnya dan melepaskan sekumpulan kumbang pemakan emas berwarna hitam. Mereka berdengung keras saat berputar-putar di sekitar kepalanya sebelum ia mengangkat tangannya dan menyerang mereka dengan segel mantra. Kemudian dengan perintah mental, kumbang-kumbang itu mengembun di sekitar lengan iblis mayat yang hilang. Sesaat kemudian, lengan baru berwarna hitam, perak, dan emas muncul di celah tersebut. Selain warnanya yang kontras dengan bulu hijau di bagian tubuh yang lain, lengan itu tampak persis sama dengan lengan yang lainnya. Melihat itu, Hanli tersenyum, memperlihatkan sedikit kepuasan. Pada saat-saat berikutnya, dia mengeluarkan bendera formasi dan cakram formasi lalu menyusunnya menjadi formasi mantra yang mendalam. Dan waktu pun berlalu begitu cepat. Setelah menghabiskan 2 bulan di tengah gunung, Hanli kembali ke gua tempat tinggalnya. Wajahnya sangat pucat seolah-olah ia telah kehabisan banyak vitalitasnya. Setelah Yin Yue menyambutnya, ia tanpa berkata-kata mengasihkan diri di sebuah ruangan tersembunyi dan tidak menyebutkan apapun tentang iblis mayat. Setelah sebulan, pintu besar itu terbuka sekali lagi dan Hanli dengan tenang berjalan keluar dari ruangan. Sambil berjaga di luar kamarnya, Yin Yue dengan hormat berkata, "Tuan, kelabang es bersayap 6 sudah mulai menetas di ruang serangga," ucap Yin Yue. Di sisi lain, Hanli tersenyum mendengar ucapannya dan kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita lihat," ucap Hanli. Tak lama kemudian, ia bergegas menuju ruangan serangga dengan Yin Yue mengikutinya dengan gerakan anggun. Hanli membuka penghalang yang menjaga jalan menuju ruangan serangga dan melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Kelabang es bersayap 6 yang baru saja menetas berukuran lebih besar daripada generasi pertama, dan ki es yang mereka hembuskan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak sebanding dengan api es surgawi, serangan ini tetap akan berakibat fatal bagi kultivator di tahap pembentukan inti. Tentu saja, ketika digabungkan menjadi api puncak ungu, serangan ini akan menjadi jauh lebih mematikan. Telur-telur kelabang es bersayap 6 bersinar dengan cahaya hitam di tengah ruangan serangga. Ukurannya sebesar kepalan tangan dan dikelilingi oleh bongkahan es selebar 3 meter. Energi es yang menyebar di ruangan itu jelas berasal dari telur-telur ini. Hanli mengamati sekeliling ruangan. Kelabang-kelabang raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka, serta kemudian menggeram ke arah pintu batu seolah-olah merasa terancam. Dengan ekspresi yang berubah, Hanli melirik ke bawah ke arah telur-telur serangga itu dan memeriksanya dengan seksama. Setelah menghitung jumlah telur, Hanli mengangguk dan berkata, "Ada 24 telur, ini cukup untuk digunakan." Yin Yue panggil Liu Mei untuk datang dan beritahu dia bahwa dia bisa mengambil kelabangnya, ucap Hanli. "Baiklah tuan, aku akan mengirimkan jimat transmisi suara," ucap Yin Yue setuju dan mengeluarkan sebuah jimat. Setelah membisikkan beberapa kata ke dalamnya, dia melemparkannya ke udara dan jimat itu terbang dalam seberkas cahaya merah.
Setelah selesai dengan telur kelabang, Hanli mengalihkan perhatiannya ke kumbang pemakan emas di ruangan sebelah. Karena cairan hijau telah diprioritaskan untuk kelabang es bersayap 6, Hanli tidak terlalu memperhatikan kumbang pemakan emas yang telah dipilihnya secara khusus. Tidak ada perubahan pada kumbang-kumbang di ruangan itu. Mereka masih berkumpul dalam bola emas besar, tergantung pada pohon roh yang sengaja ditanam Hanli di sana. Meskipun sudah mengantisipasi hal ini, Hanli tetap mengerutkan kening melihatnya. Ketika kumbang terbang itu berevolusi sekali lagi, mereka dapat dianggap sepenuhnya dewasa. Bahkan dengan pencapaian dari rumput roh pelangi, proses evolusi mereka yang panjang hampir tak tertahankan. Hanli tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa puluh tahun, kumbang pemakan emas akhirnya akan mencapai tahap pematangan terakhir. Sesaat kemudian, Hanli mengalihkan pandangannya dari ruang serangga dan kemudian bertanya, "Yin Yue, bagaimana keadaan telapak Dewi Agung? Ini sudah beberapa bulan. Itu seharusnya cukup untuk mengetahui apakah ia dapat diselamatkan," ucap Hanli. Mendengar itu, Yin Yue menjawab dengan ragu-ragu. "Sulit untuk mengatakannya. Akan lebih baik jika Tuan melihatnya sendiri," ucap Yin Yue. "Apa yang sulit untuk dikatakan?" ucap Hanli tampak bingung. Namun setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan Yin Yue untuk membawanya ke taman obat. Setelah mereka berdua sampai di kebun obat, secercah kekaguman muncul di mata Hanli ketika dia melihat akar batang telapak Dewi Agung. Warna kuning pucat aslinya berubah menjadi hijau, tetapi masih nampak gundul dan kecil tanpa tanda-tanda tunas yang akan muncul. Bagaimana mungkin? Sebenarnya tanaman ini hidup atau mati, gumam Hanli. Berbeda dengan apa yang dilihatnya, Hanli tidak merasakan aura kehidupan apapun dari tanaman itu. Yin Yue menghela nafas dan perlahan berkata, "Inilah yang ingin kukatakan kepada Tuan. Akar telapak Dewi Agung telah disirami beberapa kali dengan cairan hijau tanpa perubahan apapun. Baru setelah menggunakan susu roh 1000 tahun yang dikombinasikan dengan nektar anggur, aku baru mampu mengubah warnanya. Awalnya aku percaya itu telah dihidupkan kembali, tetapi selain perubahan warna, bentuknya persis sama. Cairan hijau itu juga tidak berpengaruh padanya. Akibatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak diketahui apakah akar telapak Dewi Agung itu benar-benar hidup atau mati," ucap Yin Yue. Di sisi lain, sambil memandang akar telapak Dewi Agung, Hanli dengan acuh tak acuh berkata, "Karena ia bereaksi, masih ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali. Kita hanya perlu menemukan metode lain. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk terus bereksperimen. Kita harus menyelesaikan urusan kita di barat jauh terlebih dahulu. Sudah waktunya kita pergi," ucap Hanli. "Kita berangkat sekarang?" tanya Yin Yue. Hanli dengan tegas menjawab, "Kita akan berangkat besok. Sebentar lagi, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior Cheng. Setelah itu, aku akan menyegel tempat tinggal guaku dan mengambil barang-barang yang terpenting. Wilayah barat jauh seharusnya tidak memiliki kultivator tingkat tinggi yang tangguh, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya, dan itu hanya akan memakan waktu. Selain itu, kita harus kembali dalam waktu 3 tahun, atau kita akan kehilangan kesempatan emas untuk memasuki lembah air terjun iblis." Di sisi lain, Yin Yue nampak mengangguk setelah ia selesai mendengarkan Hanli. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan kebun obat. Saat Hanli pergi menemui kakak bela diri seniornya Cheng Tiankun, Yin Yue ditinggalkan di kediaman gua untuk mempersiapkan keberangkatan mereka keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Hanli membawa Yin Yue keluar dari gua tempat tinggalnya dan mendapati seorang wanita cantik bertubuh anggun sedang menunggu di luar untuk Hanli. Secercah keterkejutan muncul di matanya saat dia bertanya, "Ada apa? Bukankah aku sudah memberimu cukup pil obat untuk bekalmu selama beberapa tahun kultivasi yang damai?" ucap Hanli. Mu Peling menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuanku, setelah berpikir sejenak, aku memutuskan mungkin akan lebih baik bagiku untuk ikut dalam perjalanan ini bersama Anda karena kultivasiku telah mencapai titik buntu. Sebagai selir Anda, melayani tuanku adalah hal yang wajar. Maukah Anda membawaku?" ucap Mu Peling. Penampilannya yang cantik
mampu membangkitkan perasaan kekaguman yang mendalam. Ketika Hanli mendengarnya, dia menatapnya dengan seksama dan merenung sejenak. Saat Yin Yue berdiri di belakangnya, matanya melirik ke sana kemari dan dia tersenyum misterius. Tak lama kemudian, Hanli mengangguk dan berkata, "Karena kau ingin pergi, baiklah kalau begitu. Di perjalanan, aku bisa menemanimu. Aku akan memberikan beberapa panduan tentang kultivasi. Semakin cepat kau mencapai tahap pembentukan inti, maka akan semakin baik bagiku," ucap Hanli. "Terima kasih banyak, Tuan," ucap Mu Peling yang nampak sangat gembira mendengar ini dan menunjukkan ekspresi antusias. Ketika Hanli melihat ini, dia tersenyum dan mengayunkan lengan bajunya, melepaskan kereta angin dalam seberkas cahaya putih. Ketika Yin Yue melihat kereta itu, dia terkikik dan masuk ke dalam lengan baju Hanli dengan cepat. Di sisi lain, ketika Mu Peling melihat ini, dia nampak terkejut dan takjub. Namun Hanli tidak memperdulikan hal itu dan dengan tenang berkata, "Aku akan bercerita tentang Yin Yue kepadamu di perjalanan. Ayo kita berangkat dulu," ucap Hanli. "Baiklah, Tuan," ucap Mu Peling dengan cepat menenangkan diri dan berjalan menuju kereta dengan langkah lincah. Begitu dia melangkah masuk, Hanli memasuki kereta dalam kilatan biru langit. Dia mengucapkan mantra dengan tangannya dan lapisan cahaya putih tiba-tiba menyelimuti kereta terbang itu. Kemudian dengan dentingan yang jernih, kereta angin melesat melintasi langit dan menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian, beberapa informasi mulai menyebar di sekte awan melayang bahwa tetuahan mereka telah mengalami sedikit penurunan vitalitas akibat konfrontasi dengan kultivator iblis dan akan mengasihkan diri selama beberapa tahun untuk memulihkan kultivasinya. Ketika dua sekte lain di pegunungan awan mimpi mendengar hal ini, mereka mengirim beberapa orang untuk menanyakan kondisi luka Hanli, tetapi Tetua Cheng tidak memberikan jawaban yang pasti. Para kultivator yang merupakan teman sekte awan melayang juga tidak diberi jawaban mengenai masalah ini. Dengan demikian, berita tentang tetuahan dari sekte awan melayang yang baru terkenal menderita luka parah dengan cepat menyebar ke seluruh negara Si dan melalui sekte-sekte negara tetangga. Para kultivator dari sekte-sekte ini sama sekali tidak mencurigai berita ini. Lagi pula, kultivator iblis terakhir yang melukainya adalah seorang tetua dari sekte penyaring Yin Kekaisaran Jin yang dikabarkan berada di puncak tahap Yuan Ying pertengahan. Tidak mengherankan jika membunuhnya akan mengakibatkan kehilangan vitalitas yang besar. Namun demikian, Hanli dengan cepat dipandang sebagai kultivator yang sangat kuat yang setara dengan eksentrik pembalasan surga. Demikian pula, ketenangan sekte awan melayang meningkat pesat bersamanya dan hanya sedikit sekte yang tidak mulai mencoba menjalin persahabatan dengan sekte tersebut. Bahkan ada beberapa kultivator pengembara dengan kultivasi mendalam yang datang ke pegunungan awan mimpi untuk bergabung dengan sekte awan melayang. Dan dalam waktu yang singkat, sekte awan melayang memperoleh sedikit pengakuan sebagai sekte teratas di negara Si. Banyak sekte awan melayang yang menjadi antusias dengan tetuahan yang misterius dan ia menjadi idola mereka yang paling dihormati untuk sementara waktu.